Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa melalui acara Saat Teduh untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang mengangkat syukur karena Engkau memberkati kami dan selalu setia memelihara kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan bersabda. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3 firman Tuhan, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya." Amin. Bermazmurlah bagi Allah. Itu tema kita dalam ibadah saat teduh ini. Saudara-saudara, tanpa terasa, hari ini merupakan hari pertama kita berada di bulan September. Kata orang, kalau kita sudah masuk di bulan Berber, itu waktunya begitu cepat rasanya berlalu. Sampai kita masuk di Desember. Itu dulu. Tetapi bahwa di saat kita diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19, rasanya waktu ini begitu lama berlalunya, sebab kita lebih banyak di rumah. Kegiatan kita hanya ini dan itu saja, tidak sama ketika belum ada pandemi COVID-19. Tanpa terasa, kita melewati satu hari, satu minggu, bahkan bulan dalam perjalanan waktu kita. Meskipun untuk sementara, selama masih ada pandemi COVID-19, rasanya lebih banyak waktu yang kita lewati dengan sejumlah keluhan, rasa jenuh, rasa capek, karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan rasanya monoton saja. Namun itu tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Sebab itu mengawali hari kita di bulan September ini, kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema bermazmurlah bagi Tuhan. Melalui nyanyian Musa dan Israel yang kita baca ini, kita akan menghayati bagaimana semestinya kita bermazmur bagi Allah meskipun kita berada di dalam berbagai persoalan. Saudara-saudara, bernyanyi memuji Tuhan di saat senang, di kala hati berbunga, tentu itu adalah hal yang biasa. Ini bisa terjadi secara spontan, bahkan saat kita ada di kamar mandi biasanya. Namun saat kita ada dalam penderitaan atau bahaya atau sedang susah, maka diperlukan iman yang kuat dan hati yang teguh untuk bisa memuji Tuhan. Pembacaan kita ini merupakan mazmur yang pertama dicatat dalam Alkitab. Merupakan nyanyian Musa bersama bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari keganasan Laut Teberau. Nyanyian ini merupakan pernyataan syukur kepada Allah, juga ungkapan iman serta kepercayaan bangsa Israel kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Tindakan penyelamatan Israel dari bangsa Mesir menyatakan kemahakuasaan Allah terhadap musuhnya dan cintanya kepada umatnya. Juga merupakan wujud janji Allah untuk menyertai
memelihara dan melepaskan umatnya dari mara bahaya. Keselamatan ada di tangan Allah. Manusia tidak dapat mengupayakan keselamatannya sendiri. Usaha manusia untuk membebaskan diri dari masalah akan sia-sia tanpa Tuhan. Bahkan mara bahaya, penderitaan, dan masalah kehidupan justru akan menguatkan iman karena membuat manusia bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Karena itu percayalah kepada Allah senantiasa untuk menjaga dan memelihara kita dalam berbagai situasi dimanapun dan kapanpun. Serta apa akan menyelamatkan kita sesuai dengan rencananya. Muliakanlah Allah setiap saat. Pujilah Tuhan dalam berbagai situasi. Masyurkanlah namanya juga di segala tempat. Allah itu kekuatan kita dan keselamatan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan meskipun akhir-akhir ini selama adanya pandemi COVID-19 banyak tantangan, banyak masalah yang kami jumpai yang bisa jadi membuat orang tidak bisa bersyukur dalam hidupnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada kesempatan ini. Berkati kami sekaliannya Tuhan, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan kami, dan berbagai kegiatan kami setiap harinya. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Untuk anak-anak kami, baik yang kami temani di rumah, pun yang berada di berbagai tempat, karena pendidikan, karena pekerjaan dan berbagai kesibukan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang boleh dialami dan kami alami, untuk pertambahan umur, ulang tahun, yang Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap kami, pertambahan anggota keluarga buat yang dikaruniai lagi anggota keluarga melalui kelahiran. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita dari saudara-saudara kami. Yang sedang sakit tetap kami doakan. Mungkinkan mereka untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Yang berduka cita pun kami doakan, kiranya mereka tetap dihiburkan oleh Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan melewatkan kami dari masalah yang berat ini melalui usaha para medis, tenaga, dokter, perawat, juga petugas keamanan, para pemimpin kami, relawan, bahkan kami sekalian yang boleh berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang bisa membuat kami akan mengalami gangguan kesehatan serta mentaati aturan yang semestinya kami akan lakukan. Berkati kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Seutuhnya kehidupan kami dan segala rencana kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menetapkan semua yang terbaik menurut Tuhan untuk kami boleh terima. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Melalui Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.